Selamat siang, Bapak Taufik. Perkenalkan kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI. Jadi pada siang hari ini kita izin untuk mewawancarai Bapak mengenai mata kuliah kami yaitu kepemimpinan. Kita lanjut ke pertanyaannya saja, Bapak. Baik. Oke. Pertama, bisnis import daging ini kan melibatkan banyak bagian ya Pak, mulai dari urusan dokumen, gudang cold storage, sampai tim penjualan. Bagaimana cara Bapak memimpin tim yang karakternya itu berbeda-beda ini agar bisa tetap kompak? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Taufik. Kebetulan di sini dipercaya sebagai Kepala Cabang dari PT Trinity Anugrah Perkasa. Mengenai pertanyaan itu memang saya akuin di setiap divisi itu pasti punya tantangan dan karakter yang berbeda-beda. Dari admin atau dokumen itu harus memiliki ketelitian, lalu gudang harus punya disiplin dan cepat, terus divisi sales harus agresif dan komunikatif. Nah, saya di sini bertindak sebagai penyatu mereka. Jadi saya selalu mengadakan yang namanya meeting mingguan. Meeting mingguan itu kita banyak membahas baik operasional, penjualan, dan lain-lain. Jadi intinya saya sebagai pengingat buat semua divisi bahwa tujuan kita itu sama, yaitu mengantarkan daging sampai ke customer dengan kualitas yang masih baik dan oke. Jadi intinya saya di sini selalu mengingatkan bahwa kita ini semua sebagai tim atau di antara lain seperti itu. Jadi insya Allah mereka pada kompak. Ya, selanjutnya, apa Bapak ini tipe pemimpin yang turun langsung ke lapangan, mengurusi semuanya, atau sejak awal sudah langsung menyerahkan tugas ke orang kepercayaan? Baik, kebetulan saya berkecimpung di dunia daging sudah 15 tahun lebih. Saya berangkat dari bawah, saya melakukan canvassing, saya belajar operasional, saya belajar administrasi. Jadi saya tipe orang yang untuk fase awal saya akan melakukan sendiri. Terutama di PT Trinity ini, fase awal saya menjalani semua, baik perizinan, mencari gudang, lalu rekrutmen. Nah, setelah sudah berjalan, tim saya sudah banyak, katakan sudah berjalan, baru saya delegasikan beberapa orang yang saya percaya, tapi tidak lepas kontrol dari saya, seperti itu. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bisnis impor sangat bergantung pada kebijakan pemerintah, seperti kuota impor atau izin Mendak atau Kementan. Jika tiba-tiba ada perubahan aturan yang mendadak, yang mengancam stok daging Anda, langkah kepemimpinan apa yang biasanya pertama kali Bapak ambil? Baik, pertama-tama langkah yang saya ambil adalah mengumpulkan data yang valid untuk membentuk tim kecil. Memang sih kita sudah mengalami hal-hal seperti itu, kita sudah alami. Jadi untuk kendala seperti kuota, pembatasan kuota, jadi kita pasang strategi pakai skala prioritas. Jadi saya kumpulkan marketing, kasih informasi kepada mereka, kita kumpulkan data, lalu kita bikin strategi skala prioritas customer mana aja yang kita dahulukan untuk distribusi barang-barang seperti itu. Selanjutnya, jika terjadi masalah operasional yang krusial, misalnya ada keterlambatan kontainer di pelabuhan atau suhu cold storage rusak sehingga daging terancam rusak, apakah Bapak tipe yang langsung ambil kendali penuh atau mempercayakan tim lapangan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Baik, untuk kendala seperti itu memang sudah ada tim ya, tapi saya usahakan saya ikut terlibat dalam problem solver. Untuk keterlambatan kontainer kebetulan memang sering terjadi. Itu
akan mempengaruhi beban biaya HPP, karena keterlambatan kontainer itu tentunya akan ada tambahan yang namanya demurrage. Kita kena demurrage di pelabuhan itu kena cas per hari sekian dolar. Untuk hal seperti itu tentunya ada tim yang menangani langsung. Kita punya tim legal. Tim legal itu yang berusaha sekuat tenaga supaya tidak tertahan terlalu lama, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 5. Dunia bisnis perdagangan trading pasti punya tekanan tinggi. Bagaimana cara Bapak menegur atau mengingatkan karyawan jika ada target penjualan daging yang tidak tercapai tanpa membuat mereka patah semangat? Baik, saya tipe orang yang lebih pendekatan coaching sih. Artinya saya sama tim saya menganggap mereka itu selain bawahan, tapi saya anggap juga sebagai teman. Saya di sini lebih memilih tidak memvonis, tidak memarahi, tapi saya coba selalu memotivasi mereka di setiap meeting mingguan. Bila ada yang tidak mencapai target, saya tidak pernah marah, tapi saya lebih mencari solusi, strategi macam apa lagi yang harus kita jalanin ke minggu-minggu berikutnya atau bulan-bulan berikutnya, seperti itu. Jadi mereka merasa nyaman, jadi mereka tidak ada tekanan, gitu. Oke, selanjutnya pertanyaannya, pernahkah terjadi selisih paham yang cukup besar di antara tim Bapak, misalnya tim sales menyalahkan tim gudang karena pengiriman lambat? Bagaimana cara Bapak menangani konflik tersebut sebagai pemilik usaha? Baik, hal seperti itu memang sering terjadi ya. Untuk itu saya coba membuat grup WA yang isinya semua ada dari mulai direksi, saya, kepala gudang, kru gudang, delivery, admin, sales, semuanya ada di grup itu. Jadi untuk hal-hal yang kiranya ada problem itu bisa dilempar ke dalam grup seperti itu. Jadi nanti saya bisa kasih solusi. Jadi cara saya untuk meminimalir kesalahan-kesalahan atau konflik-konflik, jadi saya wadahi mereka dengan grup WhatsApp. Jadi apabila ada miskomunikasi bisa langsung dipecahi masalahnya, seperti itu. Selain saya tadi selalu mengadakan meeting mingguan ya. Jadi selain meeting mingguan, saya juga ada wadah yang namanya grup WhatsApp. Jadi insya Allah semua masalah ada di grup itu dan bisa dipecahin masalahnya. Begitu. Terima kasih. Oke, Bapak, pertanyaan selanjutnya, untuk urusan krusial seperti memilih supplier daging dari luar negeri atau menentukan harga jual ke distributor besar, apakah itu mutlak keputusan dari Bapak sendiri atau Bapak sering meminta masukan dari tim? Kalau urusan itu memang dari PT Nutika ya, harga dari PT Nutika, kami itu saya dikasih bottom price, lalu untuk membuat price list memang tanggung jawab saya. Artinya gini, saya dikasih batas bawah dari PT Nutika, lalu saya coba riset, saya cek market yang seperti apa, pasaran seperti apa untuk menentukan harga jual kami gitu. Jadi untuk harga memang untuk yang HPP-nya dikirim dari PT Nutika. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, kriteria seperti apa yang Bapak cari ketika ingin menunjuk seorang sebagai manajer atau kepala gudang baru yang bisa mewakili gaya kepemimpinan Bapak saat Bapak sedang tidak ada di tempat? Baik, tentunya kriterianya yang mempunyai kompeten, terus mempunyai integritas, kemampuan komunikasi, dan mampu mengambil keputusan. Karena apabila saya tidak di kantor pun, mereka berusaha menghubungi saya bila ada masalah.
Jadi saya tentunya memilih kepala gudang benar-benar orang yang disiplin, integritas, dan bisa mengikuti ritme kerja saya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini kan sekarang teknologi ini makin maju. Misalnya ada sistem pelacakan stok digital atau tren pemasaran daging lewat platform online. Gimana sih cara Bapak ngeyakinin karyawan lama agar mau belajar dan beralih ke cara-cara baru tersebut? Baik, untuk strategi pemasaran online kita sudah menjalankan sejak lama. Ya, jadi kita mengikuti perkembangan zaman adalah zaman online. Jadi artinya kita online pun kita jalani seperti membuat konten, lalu membuat iklan, baik di iklan Google Ads atau Meta Ads seperti itu ya. Jadi sebenarnya sih nggak ada kendala kalau untuk masalah teknologi yang baru ini, gitu. Karena kita pun sudah memakai teknologi yang mana barang keluar dan masuk pun kita udah pakai aplikasi. Bahkan absen pun kita semua karyawan memakai aplikasi. Jadi kita tidak pakai lagi absen catat atau absen fingerprint, kita semuanya sistem aplikasi. Dan kami di sini alhamdulillah sudah terbiasa dan tidak ada masalah, gitu. Ini sekiranya pertanyaan selanjutnya, menurut pandangan Bapak nih, apa rahasia terbesar atau nilai utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar bisnis impor daging ini bisa bertahan lama dan terus dipercaya oleh klien atau restoran besar? Baik, lagi-lagi kita punya prinsip dasar yang tadi ya. Kita harus, itu saya rasa itu yang paling fundamental ya. Pelayanan terhadap customer harus sebaik mungkin, harus punya kualitas bintang 5. Seperti itu. Saya sendiri pun kepada customer itu hubungannya bukan hanya transaksi jualan, tapi membangun hubungan emosional. Hubungan emosional kalau sudah terbentuk itu manfaatnya banyak. Salah satunya bila mereka membutuhkan barang yang mereka ingat pasti kita. Itu ya. Itu yang selalu saya jalani dari dulu dan saya duplikat kepada marketing saya. Seperti itu. Oke ya. Ada lagi? Udah Bapak. Terima kasih banyak Bapak Taufik atas waktunya. Mohon maaf sekali kita mengganggu waktu Bapak Taufik. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih banyak Bapak. Mohon maaf jika ada salah-salah. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali. Sampai jumpa. Bapak, kita boleh foto dulu? Boleh, boleh.